Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian rekam video, terus tiba-tiba muncul garis-garis kedip ataupun layar berkedip? Itu namanya flicker. Dan kalau nggak diatasi, bisa bikin video kalian nggak nyaman ditonton, kemudian terlihat tidak profesional. Di video ini, aku bakal kasih tahu kenapa flicker bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Flicker ini sering muncul ketika kita merekam video di bawah pencahayaan tertentu, apalagi kalau kita nggak setting kamera dengan benar. Seringkali penyebab flicker ini berkaitan dengan sistem PAL dan NTFC yang digunakan di berbagai negara. Misalnya di Indonesia, kita pakai sistem PAL yang refresh rate-nya 50 Hz. Tapi kalau kalian pakai NTFC yang refresh rate-nya 60 Hz, flicker bisa lebih sering terjadi. Dari pengalaman pribadi aku, pernah mengalami masalah flicker ini saat sedang merekam acara wedding. Di pelaminannya ada lampu pijar yang cukup terang, tapi ternyata malah bikin flicker di videonya. Waktu itu aku nggak sadar kalau lampu pijar ini nggak sinkron dengan sistem kamera yang aku pakai, yang masih mode NTFC. Akibatnya beberapa shot harus aku ulang karena flicker ini sangat mengganggu. Untuk mengatasi flicker, pertama-tama kalian harus tahu di negara mana kalian berada dan sistem apa yang digunakan. Misalnya PAL digunakan di sebagian besar negara Eropa, Asia, dan Afrika dengan FPS standar 25, 50, dan 100 FPS. Sementara NTFC digunakan di negara Amerika Utara, Jepang, dan Korea Selatan dengan FPS 30, 60, dan 120. Jadi kalau kalian sedang berada di negara sistem PAL, pastikan kalian setting kamera kalian berada di sistem PAL. Untuk kamera Sony A6000 series, kalian bisa masuk ke menu setting, pilih opsi NTSC or PAL selector. Sebelum merubah NTFC ke PAL ataupun sebaliknya, pastikan kalian sudah membackup data di memori kalian ya, karena biasanya sistem akan meminta kartu memori untuk diformat. Tapi kan bang, kalau kita format kartunya pas sudah di lapangan, nanti malah hilang tuh semua videonya. Ya benar sekali adik-adik ya, tapi tenang, kita bisa atasi dengan menurunkan shutter speednya seperti format PAL. Contohnya kalau kita pakai 60 fps, berarti kita pakai 120 shutter speednya kan? Karena rumus idealnya shutter speed sama dengan 2 kali fps. Nah, itu dari 120 kita turunkan aja ke 100. Sekarang udah nggak ada flicker lagi kan? Kenapa bisa gitu? Karena PAL 100 fps. Udah paham belum? Ya intinya kalau kalian udah terlanjur pakai NTFC di lapangan, main aman aja, pakai shutternya 50 untuk 30 fps, kemudian untuk 60 fps kita pakai shutter 100. Jadi flicker itu bisa dihindari kalau kita tahu cara setting kamera yang benar dan memilih pencahayaan yang tepat. Dengan memahami sistem PAL dan NTFC serta karakteristik FPS-nya, sehingga kalian bisa rekam video dengan hasil yang lebih maksimal. Semoga tips ini bermanfaat. Jika ada salah, mohon bantu koreksi, dan jangan lupa untuk like, comment, and share agar video ini lebih bermanfaat. Thanks for watching.